Bab 1291. Sui Xinlong tahu bahwa dia tidak bisa memprovokasi Ishak, jadi dia hanya bisa berkompromi dengannya saat ini. Menikahi putrinya dengan San Dewang benar-benar membuatnya sulit untuk menerima, tetapi alih-alih membuat marah Ishak dan kemudian seluruh keluarga menderita, dia hanya dapat memilih untuk mengorbankan kepentingan putrinya demi keselamatan seluruh keluarga. Melihat bahwa dia akhirnya setuju, Ishak mendengus dan berkata, "Jika kamu setuju lebih awal, bukankah kamu perlu berbicara terlalu banyak omong kosong?" Sui Xinlong hanya bisa menganggukkan kepalanya seperti bawang putih dan berkata, "Cariman Ishak, kamu benar. Saya tidak akan pernah berbicara omong kosong di masa depan. Harap pertahankan keanggotaan saya." Ishak mengabaikannya, tapi berbalik untuk melihat Charlie, dan bertanya dengan hormat, "Mr. Wade, bagaimana menurutmu?" Charlie tersenyum sedikit dan memandang San Dewang dan Sulikin, dan berkata dengan ringan, "Karena Tuan Sui sudah bersedia menikahi putrinya, Anda harus segera bersiap." Tampaknya sudah lebih dari jam 10 dan pernikahannya pada jam 12. Harus mulai tepat waktu. San Dewang gemetar ketakutan. Dia tidak menyangka Charlie benar-benar ingin menikahi putri Tuan Sui. Menikah dengan seorang gadis yang lebih dari 20 tahun lebih muda dari Anda secara alami adalah hal yang baik. Tetapi kuncinya adalah bagaimana menjelaskan kepada istrinya Sulikin. Juga, anak perempuan Tuan Sui, yang sekarang hamil, memiliki seorang anak hitam besar di dalam perutnya, dan menikahinya di rumah seorang diri. Bukankah dia ingin menjadi seorang ayah setelah beberapa bulan? Ketika dia melahirkan seorang anak kulit hitam, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan dari seluruh Aurous Hill? Jadi secara keseluruhan, dia benar-benar tidak ingin menyetujui pengaturan perut hitam Charlie. Tetapi sekarang dia lebih dari 10 kali lebih kuat dari dirinya sendiri. Tuan Sui telah berkompromi, apalagi yang bisa dia lakukan? Orvel dan bahkan Ishak ada di sini. Jika dia benar-benar tidak ditinggikan, dia mungkin akan berakhir dengan buruk. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa berkata dengan hormat kepada Charlie, "Saya ingin mendengarkan pengaturan Tuan Wade." Saat ini, Sulikin di samping meledak, dan dia mengutuk histeris, "San Dewang, kamu bestar tanpa hati nurani, apakah kamu benar-benar siap untuk memberiku kekacauan? Jangan lupa, aku telah bersamamu selama bertahun-tahun. Angin datang dan hujan, berapa banyak kesulitan yang saya tanggung, dan seberapa besar kontribusi yang saya berikan kepada keluarga cucu Anda. Apakah Anda benar-benar akan mengusir saya sekarang?" San Dewang berkata dengan ekspresi yang sangat menyakitkan, "Anda juga dapat melihat bahwa masalah ini bukanlah yang dapat saya lakukan. Jika Anda menyinggung Tuan Wade akan menyalahkan saya, dan seluruh keluarga kita akan hancur." Seluruh kerja keras Sulikin telah dihabiskan untuk keluarga San. Keluarganya juga tidak memiliki kemampuan. Saat menikah dengan San Dewang pun tak punya kemampuan. Suami dan istri selangkah demi selangkah membuat mereka membuat skala industri seperti saat ini. Tanpa diduga, ketika dia akan mulai menikmati pemerkatan, dia benar-benar akan diusir. Bagaimana ini bisa membuatnya tahan? Jadi, dia memarahi dengan marah. "Saya tidak peduli dengan omong kosong apapun. Jika Anda berani menceraikan saya akan bertengkar dengan Anda. Aku akan mati bersamamu." Ishak tidak menyangka nyonya tua yang jahat ini akan begitu berani untuk tidak menaati Charlie, dan segera berteriak padanya dengan dingin, "Aku akan memberimu kesempatan terakhir untuk menceraikan San Dewang dengan jujur. Lalu keluarlah dari Aurous Hill dan jangan pernah kembali lagi. Jika kamu tidak melakukannya, maka aku akan mencari tahu semua keluarga orang tuamu dan mengusir mereka dari Aurous Hill. Kemudian, keluarga-keluargamu akan hancur di tanganmu. Jangan menyesalinya." Ketika Sulikin mendengar ini, dia hampir pingsan karena ketakutan. Bab 1292. Dia tahu bahwa latar belakang Ishak sangat besar, dan dia juga tahu bahwa Ishak benar pada satu hal, dan bahwa kemampuannya menyeluruh. Jika dia benar-benar ingin mengantarnya dan keluarganya keluar dari Aurous Hill, dia akan melakukan apa yang dia katakan. Dengan cara itu, alih-alih bisa mempertahankan pernikahannya, dia akan membunuh semua gadisnya. Keluarga sang ibu tidak memiliki banyak kemampuan pada awalnya, dan sekarang mereka dianggap kaya. Jika mereka meninggalkan kampung halaman, mereka pasti akan berantakan. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, Anda tidak dapat menyakiti diri sendiri dan keluarga ibu Anda. Jika tidak, bukankah Anda akan menjadi tikus di jalan? Semua orang berteriak dan memukuli.
Tepat ketika dia membuat keputusan menyakitkan untuk mengambil alih pengaturan Charlie, dia tiba-tiba melihat Isabella berdiri di sampingnya. Jadi Sulikin tampaknya telah menangkap penyelamat, dan dengan cepat berlari ke Isabella, dan berlutut di tanah dengan suara yang berbeda, menangis dan memohon, "Isabella, itu semua adalah kesalahan bibi sebelumnya, tetapi bibinya salah. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah keberatan dengan pernikahanmu dengan Charden lagi. Tolong beritahu Tuan Wade dan mohon Tuan Wade. Manfaatkan waktu sebelum kita tiba, dan cepat bersiap untuk melangsungkan pernikahan. Anda akan menjadi sahabat saya di masa depan. Menantu perempuan, saya akan memperlakukan Anda seperti anak perempuan, oke? Saya mohon padamu." Sulikin sudah mengetahuinya saat ini. Segala sesuatu hari ini adalah karena Isabella. Jika dia tidak melakukan segala kemungkinan untuk mencegah Isabella menikahi putranya, maka Tuan Wade pasti tidak akan mengincarnya. Alasan mengapa Tuan Wade membidiknya pasti karena sikapnya terhadap Isabella barusan sangat buruk, yang membuatnya marah. Selain itu, dia sangat ingin memaksa putranya menikahi putri Tuan Sue. Perilaku ini pasti membuat Tuan Wade marah. Itu sebabnya Tuan Wade menghukumnya dan ingin suaminya menikahi putri Tuan Sue. Untuk mengatasi masalah ini, kita harus mulai dari sumbernya, dan Isabella adalah sumbernya. Jika saya bisa membujuk Isabella dan meminta Isabella untuk menengahi Pak Wade, semuanya mungkin kembali ke titik semula. Isabella tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Dia adalah wanita yang baik, dan dia tidak ingin ibu tunangannya tidak memiliki apa-apa dan meninggalkan kampung halamannya. Tapi ketika dia memikirkan tentang sikapnya terhadap dirinya sendiri, Isabella merasa sedikit khawatir. Jika aku benar-benar memohon pada Charlie untuknya, dan jika Charlie benar-benar memaafkannya, apakah dia akan membalas dendam di masa depan? Melihatnya terjerat, Sulikin tahu bahwa dia khawatir dia harus menemukannya di masa depan untuk menyelesaikan akun. Jadi dia menangis dan bersujud kepada Isabella, dan memohon dengan sedih, "Jangan khawatir. Aku akan menjadi baik untukmu di masa depan. Anda akan menjadi putri saya dan Anda di masa depan. Ibu dan putri kita akan meninggalkan kemalangan dan menjalani hidup. Jika aku memalingkan wajahku padamu, aku tidak akan mati." Hati Isabella melembut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Charlie. Setelah ragu-ragu sebentar, dia tergagap dan berkata kepada Charlie, "Itu." Charlie, "Oh tidak." Mr. menyeberang. Charlie memandangnya, menyela, dan berkata dengan suara dingin, "Aku tahu apa yang akan kamu katakan, tapi aku ingin memberitahumu bahwa itu bukan lagi antara kamu dan dia, tapi antara aku dan dia. Tidak ada gunanya bagimu untuk mengemis, antara aku dan dia. Aku tidak akan memberimu wajah ini, aku juga tidak bisa memberinya kesempatan." Bab 1293. Isabella ketakutan dengan sikap tegas Charlie. Pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa Charlie tidak bisa memberikan wajah ini padanya. Jadi dia hanya bisa melihat Sulikin dengan ekspresi minta maaf, dan berkata, "Maaf, Bibi, saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini." Sulikin tidak menyangka bahwa jerami penyelamat dalam hatinya tidak bekerja sama sekali, jadi dia menoleh untuk melihat Charden dan menangis dan berkata, "Charden, kamu harus menyelamatkanku." Charden menarikmu begitu keras itu tidak mudah. Charden juga sangat tidak nyaman saat ini. Sulikin adalah ibunya. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin ibunya menceraikan ayahnya dan kemudian diusir dari Arrows Hill. Apalagi, dia tidak ingin ayahnya menikah dengan ibu tiri yang seumur setelah menceraikan ibunya. Jadi, dia menggigit kepalanya dan berlutut ke arah Charlie, memohon, "Charlie, Tuan Wade, tolong beri ibu kami kesempatan lagi, dia pasti akan berubah di masa depan." Charlie berkata dengan dingin, "Saya telah mengatakan bahwa masalah ini antara saya dan ayah Anda, ibu Anda, dan Presiden Sue ini. Ketiga orang ini tidak memiliki siapapun untuk dilihat. Mereka berulang kali mengejek saya, dan bahkan mengancam saya untuk membunuh saya. Apakah Anda pikir Anda bisa menyelesaikan masalah ini dengan berlutut? Kami baru bertemu hari ini untuk pertama kalinya. Apakah kamu pikir kamu memiliki wajah yang begitu bagus?" Pada saat ini, Harbin membantu Charden dan berkata, "Apakah kamu bodoh, Charden? Anda masih berani untuk tidak mematuhi Tuan Wade saat ini? Diam." Pada saat ini, Harbin sombong karena kesialan di satu sisi, dan merasa sedikit takut di sisi lain.
Dia sombong karena dia sangat kesal dengan Sulikin sejak lama. Bibinya mengandalkan keluarganya sendiri untuk memiliki sedikit uang, memandang rendah dia dengan berbagai cara, dan mengejeknya berulang kali. Sekarang dia berakhir seperti ini. Dia benar-benar pantas mendapatkannya. Dia takut karena dia takut keluarga Charden yang terdiri dari 3 orang akan terus bertemu dengan Tuan Wade jika dia marah dan bersalah terhadap seluruh keluarga San, dan dia juga akan terlibat. Jadi Harbin hanya ingin melihat api dari sisi lain, tidak ingin api membakar kakinya. Pada saat ini, di matanya, sepupunya Charden sedang bermain api dan membakar dirinya sendiri, dan dia bahkan mungkin membakar api padanya. Baru kemudian Charden menyadari sepenuhnya bahwa di depan Charlie, kata-katanya tidak berbobot. Alasan mengapa Charlie bergabung dengannya hari ini sepenuhnya karena wajah istrinya, Claire. Dan alasan kenapa Claire membawanya kemari sepenuhnya karena dia dan tunangannya Isabella adalah teman sekelas SMA. Dalam hal ini, Charlie bahkan tidak memberikan wajah Isabella, jadi bagaimana dia bisa memberinya wajah? Melihat tidak ada yang bisa membantunya saat ini, Sulikin tiba-tiba pingsan. Di dalam hatinya saat ini, dia sangat menyesal sehingga dia tidak sabar untuk memberikan dirinya ratusan mulut besar. Tanpa diduga, untuk mencegah Isabella memasuki gerbang rumah San, dia akan mengejek, menyindir, menghina, mengejek, dan bahkan menghinanya. Tapi pada akhirnya, dia menjadi orang yang akan diusir dari keluarga San. Ini sungguh ironis. Jika dia tahu hari ini dan membunuhnya, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, Sulikin, mengapa Anda harus bergaul dengan Isabella ini? Dia baik-baik saja sekarang, aku mendapat masalah besar. Jika saya menceraikan San Doang hari ini dan diusir dari Arrows Hill, bagaimana saya bisa menjalani hidup saya di masa depan? Charlie melihat jam saat ini, dan berkata dengan tidak sabar, jika kamu menunda lebih lama lagi, ini akan hampir jam 11. Apakah pernikahan ini masih akan berakhir? Mendengar ini, Orvel tiba-tiba memarahi Sulikin dengan suara dingin, cepat dan pergi ke Biro Urusan Sipil untuk menjalani prosedur perceraian, dan jika kamu mendapatkan tinta sialan itu, kamu akan diusir dari Arrows Hill. Setelah mendengar ini, Sulikin gemetar ketakutan, menangis dan berkata, saya akan pergi, saya akan pergi, saya akan pergi. Baru setelah itu Tuan Orvel puas. Dia menoleh ke Sue Sinlong dan berkata, ayo, panggil putri Anda dan ikuti saya. Bab 1294. Sue Sinlong buru-buru menekuk lutut dan berkata, Tuan Orvel yang hebat, tunggu sebentar, saya akan pergi dan berbicara dengan gadis saya. Mari kita bicara di sini, dia belum tahu. Tuan Orvel melihat arlojinya dan berkata dengan dingin, aku akan memberimu 3 menit, dan kemudian menggiling, aku tidak bisa memaafkanmu. Isak juga dengan tegas berkata, Sue Sinlong, saya peringatkan Anda, mulai sekarang, jangan main-main dengan saya. Jika saya tidak bisa melihat akta nikah putri Anda dan San Doang, maka Anda sudah selesai. Sue Sinlong mengangguk seperti menghancurkan bawang putih, dan berkata dengan panik, Cariman Isak dan Emer Orvel, kalian berdua, jangan khawatir, saya tidak akan berani melakukan trik apapun. Tuan Orvel langsung menendangnya dan memarahi, apa gunanya jaminan kami? Pergi ke Emer Wade untuk menjaminnya. Sue Sinlong buru-buru naik ke depan Charlie dan berkata, Emer Wade, jangan khawatir, saya akan mengikuti instruksi Anda dan saya tidak akan memainkan trik apapun. Charlie melambaikan tangannya dengan jijik dan berkata, cepat dan dapatkan bisnis. Saya masih menunggu untuk minum anggur pernikahan putri Anda. Sue Sinlong mengangguk lagi, dan segera berbalik dan keluar dari kerumunan untuk mencari istri dan putrinya. Saat ini istri dan anak perempuannya belum melangkah maju, hanya menunggu dia berbincang-bincang dengan cucunya, kemudian pernikahan akan langsung dilangsungkan. Putrinya Bella juga gelisah saat ini. Dia tahu situasinya dengan sangat baik, mengetahui bahwa jika dia tidak terburu-buru mencari pemetik untuk menikah, akan merepotkan ketika perutnya semakin membesar. Jika Anda belum menikah, melahirkan anak, dan melahirkan anak berkulit hitam di luar nikah, maka reputasi Anda di Arrows Hill akan buruk. Pada saat itu, bagaimana dia akan menjalani sisa hidupnya? Dan sekarang saya hamil 2 bulan, jadi saya hanya punya waktu 2 bulan untuk menikah. Belakangan ini, dia juga mencari pasangan nikah yang cocok.
Dia telah berpikir bahwa jika dia tidak hamil dengan anak kulit hitam, maka dia hanya akan berpura-pura tidak hamil, mencari seseorang untuk menikah kilat, dan kemudian menunggu sampai anak itu lahir sebelum mengatakan kepadanya bahwa anak itu adalah lahir prematur. Dengan begitu, diri sendiri bisa bersembunyi dari langit dan menyimpan rahasia. Tapi yang memalukan, ini adalah anak hitam di perutnya, dan selama anak itu lahir, semuanya akan dipakai. Jadi dia tidak bisa membuat orang bingung dan menerima piring yang disembunyikan, dia harus menerima piring yang disembunyikan dengan sukarela. Namun, setelah mencari di lingkaran besar, dia menemukan bahwa orang dengan kondisi yang lebih baik tidak mau mengambil piringnya sama sekali. Mereka yang kondisinya buruk dan mau mengambil alih, dia benar-benar tidak meremehkan mereka. Hari ini, ayahnya memberitahunya bahwa Charden telah mengambil alih, dan dia masih sangat bahagia. Karena meskipun dia tidak terlalu mengenal Charden, dia telah bertemu Charden dan dia terlihat tampan, jadi Bella memperhatikannya dengan baik. Apalagi Charden kuliah di universitas bergengsi lagi, dan kondisi keluarganya juga lumayan bagus. Yang lebih jarang adalah keduanya memiliki kontak bisnis. Ini hanyalah pilihan terbaik untuknya. Jadi dia datang dengan gembira dan menunggu dengan cemas untuk berita yang tepat. Melihat ayah berjalan dengan cepat, dia buru-buru bertanya dengan penuh semangat, "Ayah, apakah semuanya sudah selesai? Apakah Charden benar-benar bersedia menikah denganku?" Sue Sinlong menatapnya dengan ekspresi yang rumit dan berkata dengan canggung, "Diam-diam, bukan Charden yang menikahimu hari ini." "Hah?" Bella bertanya dengan heran, "Bukan Charden yang menikahiku, siapa yang akan menikahiku?" Sue Sinlong berkata dengan malu, "Ini ayah Charden, San Doang." Bab 1295. Apa? Bella dan ibunya hampir hancur saat mereka mendengar kata-kata ini. Ibunya memarahi dengan marah, "Sue Sinlong, apakah kamu benar-benar bingung? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menikahkan Bella dengan ayah Charden? Mengapa Anda ingin menikahi ayah Charden lagi? Umur San Doang seperti kamu. Sudah hampir tua, bagaimana dia bisa menikah dengannya?" "Ya, ayah." Bella berkata dengan marah, "Bahkan jika aku hamil, aku tidak akan menikah dengan tuan tua yang buruk, kan?" Sue Sinlong memandang istri dan putrinya, malu, dan sambil menampar dirinya sendiri, dia menangis dan berkata, salahkan aku karena membuat lemak babi menutupi hatiku, dan memprovokasi orang yang mengganggu. Sekarang orang-orang memperlakukan Orvel dan Ishak. Presiden dipanggil, dan kedua belah pihak hanya memberiku solusi, yaitu membuat Bella harus menikah dengan ayah Charden, atau kita akan menuju jalan buntu. Hah? Mata istri Sue Sinlong hitam, Anda menyinggung Orvel dan Cariman Ishak. Kamu gila. Sue Sinlong berkata dengan penuh semangat, aku tidak tahu ini akan menjadi seperti ini. Istrinya sangat ingin mati, dan berseru, apa yang terjadi? Sue Sinlong menangis dan menceritakan keseluruhan cerita dengan tepat. Setelah berbicara, Bella duduk di tanah dan menangis. Saya tidak menginginkannya. Saya tidak ingin menikah dengan tuan tua yang buruk itu. Aku tidak akan menikah jika aku mati. Melihat putrinya sedang duduk dengan keras, Sue Sinlong buru-buru melangkah maju dan berkata, oh gadis, hati-hati, jangan hancurkan cucuku. Meski itu spesies liar, toh dia juga cucu saya. Anak ini tidak punya ayah. Setelah dia keluar, dia akan menyandang nama keluarga Sue kita, sama seperti keluarganya. Istri Sue Sinlong memarahi dengan marah, kapan waktunya? Anda masih seorang cucu. Cepatlah dan pikirkan cara untuk mengatakan bahwa kamu tidak bisa membiarkan gadismu menikah dengan tuan tua yang buruk itu. Sue Sinlong menghela nafas dan berkata, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jika gadis itu tidak menikah, keluarga kita akan hancur. Apakah menurut Anda kami dapat memperoleh solusi? Istri Sue Sinlong tidak bisa menahan tangis putus asa. Ya Tuhan, kejahatan apa yang keluarga kita lakukan? Sue Sinlong berkata, jangan memikirkannya sekarang, dan dapatkan sertifikatnya dengan cepat. Tuan Wade berkata, dia masih menunggu minuman pernikahan. Jika ditunda, mundur, Orvel dan Presiden Ishak akan menyalahkannya, maka keluarga kita benar-benar berakhir. Bella meratap, ayah. Anda tidak bisa begitu saja mendorong saya ke dalam lubang api. Jangan katakan apapun untuk mengizinkan saya menikahi tuan tua yang buruk, saya baru berusia 26 tahun ini. Sue Sinlong berkata, jika Anda tidak menikah dengannya, orang-orang besar di atas akan menyalahkan kami,
keluarga kami tidak akan punya apa-apa. Saat itu, keluarga kita mungkin tidak punya cukup uang untuk melahirkan anak di perut Anda, apalagi Anda biasanya manja. Itu pasti yang terbaik. Pada saat itu, keluarga kami mungkin tidak memiliki cukup makanan. Ah, ketika Bella mendengar ini, dia putus asa. Dia telah dimanjakan selama bertahun-tahun, dan dia harus menghabiskan ratusan ribu setiap bulan. Jika tidak ada yang tersisa sekaligus, maka hidup benar-benar lebih baik dari kematian. Istri Sue Sinlong juga terlihat putus asa saat mendengar ini. Dia juga tidak ingin meninggalkan miliaran kekayaannya dan hidup dalam kemiskinan dan kesia-siaan. Kalau begitu, dia akan dibunuh. Jadi dia memeluk putrinya dan tersedak, diam-diam, Orvel dan Presiden Ishak adalah orang yang keluarga kami tidak mampu membelinya. Demi kehidupan keluarga kami, atau kau akan menikah dengan sandoang tua itu. Baik. Saat dia berkata, dia berbisik lagi, dan perutmu tidak bisa disembunyikan lama, paling lama 1 atau 2 bulan. Jika Anda tidak dapat menemukan siapapun untuk menikah dalam 2 bulan ini, itu benar-benar berakhir. Ya. Sue Sinlong buru-buru berkata, menikah dengan sandoang hanyalah cara untuk memperlambat. Setelah beberapa saat, setelah sorotan berlalu, kita bisa menceraikannya. Ketika Bella mendengar ini, dia mengertakkan gigi dan setuju, tersedak, tidak ada cara lain yang lebih baik, jadi mari kita dapatkan sertifikat darinya dulu.